Hai sob, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap santuy ya. Film kali ini menceritakan kisah tentang seorang pria yang dapat kembali ke masa lalu. Dibintangi oleh Adam Devine sebagai Noah, Sally Hennig sebagai Carrie, Alexandra Daddario sebagai Avery, Andrea Bachelor sebagai Max, Robbie Amell sebagai Ethan, dan disutradarai oleh Ari Sandel. Dia sengaja kembali ke masa lalu agar bisa dekat dengan wanita pujaannya. Dan tak hanya itu, dia juga berniat untuk melakukan hal yang indahoi kepada wanita mantap ini. Bagaimana kisah pria yang bisa kembali ke masa lalu tersebut? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Film ini berawal dari sebuah pertemuan singkat di sebuah pesta Halloween. Pria ini bernama Noah. Dia pertama kali bertemu dengan wanita cantik ini yang bernama Avery. Mereka pertama kali berkenalan lewat FB dan mengobrol banyak hal. Di pesta tersebut, dia mengajak Avery untuk duduk di pinggir kolam agar bisa berbicara lebih luasa, dan Avery pun mengenalkan dirinya yang suka pindah-pindah tempat karena dia adalah anak seorang tentara. Noah pun bertanya, apakah dia datang sendiri? Avery menjawab bahwa ia datang bersama temannya bernama Carrie. Dan dia sedang berciuman dengan sangat santuy bersama pria yang memakai baju dokter. Noah kemudian mengajak Avery ke sebuah bar untuk mendengarkan musik jazz. Dan Noah pun memainkan piano dan menyanyikan lagu jazz. Avery pun sangat terpesona dengan Noah yang memainkan piano dengan begitu lihainya. Lalu Avery mengajak Noah untuk foto di sebuah photo booth. Saat sedang berfoto, Avery menyadari bahwa gaya Noah kayak kedabong pisang, begitu kaku, dan walaupun dia sudah bilang bahwa ia baru kali ini berfoto di photo booth. Singkat cerita, Avery pun mengajak Noah ke rumahnya dan mengobrol sambil bercanda bersama di sana. Bahkan untuk menghabiskan waktu, mereka pun makan sereal dengan begitu lahapnya. Ketika mereka akan berciuman, di sini Noah sangat senang sekali. Namun tiba-tiba waktu pun berhenti, dan ternyata itu adalah bayangan masa lalu dari kehidupan Noah. Karena yang terjadi di masa sekarang adalah Avery, wanita idamannya, telah bertunangan dengan seorang pria bernama Ethan. Noah pun datang ke pesta tunangan Ethan dan Avery. Karena galau, Noah pun mabuk di pesta tersebut. Dan akhirnya dia pun muntah di kamar mandi. Avery yang khawatir dengan Noah akhirnya masuk kamar mandi untuk melihat keadaan Noah. Avery datang membantu Noah yang sedang mabuk. Kemudian, dia menyuruh temannya yaitu Carrie untuk mengantarkan Noah pulang. Lalu saat Noah di mobil Carrie, Noah mengungkapkan bahwa dia sangat mencintai Avery, dan Carrie pun kaget dan juga merasa kasihan kepada Noah. Noah pun menceritakan kejadian 3 tahun lalu, bagaimana dia dan Avery pernah bertemu dan sangat dekat. Singkat cerita, Noah pun turun di sebuah bar, di mana tempat inilah dia mengajak Avery memainkan musik jazz di 3 tahun yang lalu. Di saat itu, dia bertemu sahabatnya yang bernama Max, dan Max pun ingin mengantar Noah pulang dan mencarikan tumpangan. Saat Max mencari tumpangan, Noah pun duduk di sebuah photo booth yang dulu sempat dia gunakan bersama Avery. Dalam keadaan mabuk, dia memasukkan uangnya ke photo booth tersebut sambil berharap dia bisa merubah takdir yang sudah terjadi. Lalu kejadian aneh pun terjadi. Noah tiba-tiba terbangun di tempat tidurnya dan ia pun bergegas pergi ke sebuah toko. Saat Noah keluar, ada seorang anak yang memakai baju penyihir layaknya di event Halloween. Noah pun bingung apa yang sebenarnya terjadi karena menurutnya Halloween itu sudah lewat. Saat sampai di toko, dia melihat sebuah koran dan tertulis tanggal dan tahun 2014, yang dimana dia kembali ke masa lalu tepatnya 3 tahun yang lalu. Noah bergegas ke tempat kerja Max dan mengatakan ada yang aneh kenapa koran yang berada di tahun 2014. Saat Max menjelaskan keanehan Noah melihat mobil yang dipakai oleh Carrie, dan dia juga melihat Carrie yang sedang memfoto pasangan dengan tema Halloween. Tanpa pikir panjang, Noah pun menghampiri Carrie dan berbicara dengannya bahwa dia kenal dengan Carrie dan juga Carrie sempat mengenalnya. Carrie pun kebingungan saat itu karena di masa ini sama sekali tidak mengenal Noah.
Noah pun merasa bahwa dia sudah mengarungi waktu dan dia kembali ke tahun 2014 di mana dia pertama kali bertemu dengan Avery. Di kesempatan ini, Noah ingin sekali memperbaiki hubungannya dengan Avery. Noah pun segera pulang ke rumahnya dan bersiap untuk datang ke pesta Halloween dan bertemu dengan Avery seperti yang terjadi di masa lalu. Noah pun datang dengan dandanan yang berbeda. Dia tampil lebih modis dan begitu keren. Kemudian Noah sampai di pesta itu dan dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Dia bertemu dengan Avery dan berkenalan. Karena dia sudah mengenal Avery, dia pun menjawab dengan sesuai apa yang waktu itu Avery jawab. Bahkan walaupun bisa dengan tepat menebak bahwa Avery anak seorang tentara, dan Avery sedikit kebingungan dengan tingkah Neo. Setelah itu, Noah mengajak Avery ke sebuah bar, dan kali ini dia memainkan piano dengan benar dan begitu enak. Lagu yang dibawakannya yaitu Cat Basic, adalah lagu kesukaan Avery di masa itu. Dan Avery pun terkejut dan terkagum-kagum dengan Noah. Kemudian Noah pun mengajak Avery untuk foto booth. Kali ini Noah sangat yoi sekali. Setelah itu, Avery pun mengajak Noah ke rumahnya. Saat mereka berdua mengobrol, Avery mendapatkan pesan bahwa Carrie akan segera pulang. Saat Carrie pulang, Carrie pun kaget dengan keberadaan Noah. Carrie pun bercerita kepada Avery bahwa ada seorang penguntit dan mereka menyangka Noah adalah si penguntit itu. Noah pun dipukuli menggunakan pohon oleh Carrie. Setelah kejadian itu, tiba-tiba Noah tersadar kembali dan dia berada di kasur rumahnya. Noah pun beranjak ke rumah Avery dan meminta maaf. Singkat cerita, saat Noah ingin meminta maaf, Avery menjerit dan kaget bahwa si menguntit 3 tahun lalu telah kembali lagi. Akhirnya Noah kembali dipukuli dengan etan. Dan pada akhirnya Noah pun kabur dari sana. Saat Noah tiba di rumah, dia pun mencari petunjuk bagaimana dia bisa travel ke masa lalu. Saat dia mengecek dompet, dia melihat foto hasil foto booth. Noah pun segera bergegas ke tempat foto booth tersebut dan kembali ke masa lalu. Kali ini, Noah mengajak Max agar dia diajarkan untuk merayu wanita. Max pun mengatakan, jadilah pria yang kelihatan brengsek atau bad boy. Noah pun mengikuti saran Max. Dengan cara tersebut ternyata memang berhasil. Dan Noah mendapatkan cinta dari Avery. Hingga akhirnya dia pun bisa tidur bareng dengan Avery, dan tentu saja ritual indah Hoi adalah aktivitas yang pertama kali dinikmati. Saat terbangun, Noah pun sudah berada kembali di tahun 2017. Dan dia benar-benar sudah menjadi seorang brengsek atau bad boy. Dan di samping Noah sudah ada Avery yang tidur seranjang tangannya. Singkat cerita, saat Noah ingin pulang, Ethan dan Carrie mengajak Avery untuk berolahraga. Karena takut Avery diambil kembali oleh Ethan, Noah pun ikut olahraga bersama mereka. Lalu Noah pun terjatuh saat sedang berlari. Dan dia pun dibantu oleh Carrie. Noah pun berkata kepada Carrie bahwa dia ingin serius dengan Avery. Dan dia ingin menjadi pria yang diinginkan Carrie. Carrie pun mengajak Noah ke kafe dan mengobrol lebih serius. Carrie pun membocorkan tentang Avery bahwa dia ingin mempunyai pria yang punya masa depan dan bisa membahagiakannya. Noah pun punya ide untuk kembali ke masa lalu. Singkat cerita, Noah kembali lagi ke tahun 2014 dan dia memutuskan bekerja di tempat perusahaan Max bekerja dan meminta tolong Max untuk memasukkannya kerja. Saat di pesta Halloween, Noah kembali berkenalan dengan Avery, tetapi dengan cara yang berbeda dan menunjukkan bahwa dia punya masa depan yang cerah. Dan kemudian dengan masa lalu yang telah diubah Noah, dia pun kembali lagi ke tahun 2017. Di sana dia terbangun di sebuah meja kerjanya. Dia menyadari bahwa dia dan Avery sudah bertunangan. Dan di masa ini Noah telah menjadi orang kaya dan sukses. Avery pun sudah ada di rumah besar Noah, dan Noah pun sangat bahagia. Saat Noah sampai di kantornya, Noah melihat teman-teman kerjanya tidak ada di kantor sepi sekali. Tiba-tiba dia mendapatkan surprise dari atasannya, dan kini dia telah menjadi wakil direktur di perusahaan tersebut.
Setelah perayaan, Max ingin berbicara dengan empat mata dengan Noah. Max pun bercerita bahwa Noah di masa lalu telah menikah Max dari belakang dan mengkhianati Max hanya untuk sebuah jabatan. Yang seharusnya Max lah yang jadi wakil direktur. Max telah membantu Noah bisa bekerja di perusahaan ini, tapi Noah malah mengkhianatinya. Max pun sangat marah dengan Noah dan memutuskan tali persahabatannya dengan Noah. Noah sangat stres karena dia mengkhianati sahabatnya. Dan dia juga stres karena ia mempunyai jadwal yang sangat padat sebagai wakil direktur. Kemudian Noah pun pulang dan melihat pesta pertunangannya dengan Avery. Dan saat itu dia datang terlambat. Noah bertanya kepada Carrie, "Di mana Avery?" Dan ternyata dia sedang menemani Ethan di kamar mandi karena Ethan mengalami muntah-muntah. Singkat cerita, akhirnya Noah mengantarkan Ethan untuk pulang. Dan di tengah-tengah perjalanan, Ethan mengatakan bahwa dia mencintai Avery dan sudah mengungkapkannya. Lalu Ethan pun galau dan sangat sedih. Noah yang pernah merasakan apa yang dirasakan Ethan saat ini, dia pun ikut bersedih. Adegan ini mirip seperti kisah yang pernah dialami Noah sebelum dia mengubah masa depan. Saat Noah pulang, dia melihat Carrie sedang makan. Noah pun bertanya kepada Carrie. Sepertinya Avery tidak mencintainya sepenuh hati. Carrie hanya bisa diam dan Carrie bercerita bahwa Avery hanya ingin bersama dengan orang tepat. Noah pun tersadar bahwa selama ini takdir memang tidak ingin Noah hidup bersama Avery dan melakukan yang enak-enak setiap harinya. Noah juga sadar selama ini dia selalu bertemu dengan Carrie, bukan Avery. Dan itu adalah sebuah petunjuk bahwa selama ini hidup Noah hanya untuk wanita lain. Dan wanita itu adalah Carrie. Noah pun pada akhirnya kembali ke mesin waktu untuk menjodohkan Ethan dan Avery. Dia merasa itu adalah hal yang tepat. Saat Halloween tahun 2014, Noah datang bersama Ethan dan dia mencoba mendekati Ethan dengan Avery dan Noah mencoba mendekat dengan Carrie. Noah dan Carrie pun bersenang-senang bersama dan Noah pun mengajak Carrie ke bar yang tempat biasa Noah mengajak Avery. Di sana Noah memainkan lagu kesukaan Avery. Ternyata lagu tersebut sebenarnya adalah kesukaan Carrie. Avery selama ini hanya ikut-ikutan saja. Semua lagu yang disukai oleh Carrie dan Avery sebenarnya tidak begitu menyukai musik jazz. Singkat cerita, Noah pun tersadar di sebuah sofa rumah Max. Dan Noah bertanya apakah Max dengan dirinya masih bersahabat. Dan Max pun menjawab. Dan Noah bertanya lagi di mana Carrie. Max menjawab bahwa dia kembali pada mantannya. Noah pun kaget dan bergegas ke rumah Carrie. Singkat cerita, ternyata benar Carrie sudah kembali kepada mantannya yang bernama Phil. Dan Noah pun sadar dia tidak perlu merubah takdir awal. Dia hanya perlu move on dari Avery dan mencari jodohnya yaitu Carrie. Kemudian Noah pun pergi ke mesin waktu yang ada di photo booth yang selama ini dia gunakan untuk time travel. Saat Noah sampai di sana, photo booth tersebut berubahnya menjadi photo booth yang baru. Noah pun stres dan mabuk di depan mesin photo booth itu. Saat Noah mabuk, datanglah Avery dan Ethan. Avery pun menjelaskan kepada Noah kenapa dia berada di depan mesin foto itu. Padahal dia punya satu di rumah, pemberian dari Ethan dan juga dirinya. Kemudian Noah pun pulang dan menemukan foto booth selamanya yang berada di rumahnya sendiri. Dan Noah pun kembali ke masa lalu dan dia tidak merubah apapun yang terjadi 3 tahun sebelumnya. Keadaan kembali seperti awal. Lalu saat pesta tunangan Ethan dan Avery, di sini dia tidak mabuk seperti sebelumnya dan Noah benar-benar telah move on dari si mantap Avery. Dia pun menghampiri Carrie dan mencoba untuk dekat dengannya dan akhirnya dia pun berjodoh dengan Carrie. Dan mereka hidup dengan bahagia. Ya, walaupun Noah tidak berjodoh dengan si Avery si mata biru, tapi setidaknya dia memiliki wanita yang benar-benar mencintainya, yaitu Carrie, yang juga sangat legit. Dan film ini pun berakhir dengan happy ending. Inilah alur cerita dari film When We First Met.
Jika kalian dapat kembali ke masa lalu atau masa depan, apa yang ingin Anda lakukan dengan masa tersebut? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.